Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam Om Swastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Agus Wijatmoko, nomor induk mahasiswanya 442110013, kelas HK21B1, Prodi Hukum, mata kuliah Hukum Tata Negara. Dosen pengampunya adalah Bapak Dr. Andes Hussein Manalu, Sarjana Hukum, Magister Hukum, dan Magister Manajemen. Dalam tugas yang diberikan oleh Bapak Hussein Manalu tentang hukum tata negara, saya ingin menyampaikan, mereview daripada pandangan-pandangan yang saya tangkap dari tentang hukum tata negara. Yang pertama adalah tentang saya belajar tentang ruang lingkup kajian hukum tata negara. Ruang lingkup tersebut diantaranya adalah tentang disiplin ilmu hukum tata negara, gagasan umum tentang konstitusi, sumber-sumber HT, hukum tata negara, asas-asas, bentuk dan sistem pemerintahan negara, konvensi ketatanegaraan, metode penafsiran dalam hukum tata negara, organ dan fungsi kekuasaan, hak asasi manusia, kewarganegaraan, dan partai politik dan pemilu. Saya ingin menyampaikan tentang semuanya dari tentang ruang lingkup hukum tata negara tersebut. Salah satunya adalah bentuk dan sistem pemerintahan. Di hukum tata negara belajar tentang bentuk dan sistem pemerintahan. Salah satunya ada 3 sistem hukum pemerintahan yang cukup populer di dunia. Satunya adalah sistem presidensial, sistem parlemen, dan sistem campuran. Terus belajar lagi tentang konstitualisme dan sumber HTN. Poinnya adalah membahas tentang pembatasan kekuasaan dan jaminan hak rakyat dalam konstitusi. Kemudian belajar lagi juga tentang konvensi ketatanegaraan. Salah satunya adalah konvensi ketatanegaraan adalah segenap kebiasaan atau tindakan ketatanegaraan yang bersifat mendasar yang dilakukan dalam menyelenggarakan aktivitas bernegara oleh alat-alat kelengkapan negara dan belum diatur dalam konstitusi. Terus belajar juga penafsiran dalam hukum tata negara. Belajar tentang teori-teori penafsiran. Penafsiran sendiri adalah merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkret. Terus belajar juga tentang praktek hukum tata negara. Praktek hukum tata negara sebelum tahun 1998 cakupannya tidak begitu luas, namun setelah Orde Baru tumbang, Orde Reformasi, hukum tata negara itu memiliki cakupan yang sangat luas sehingga sangat penting untuk belajar hukum tata negara. Selanjutnya ada organ dan fungsi kekuasaan. Kita belajar tentang trias politikal, sejarahnya trias politikal. Ada yang paling populer ada Montesquieu ya, selaku pencetus trias politikal. Ada kata yang populer dari John Abbott bahwa power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Artinya kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang absolut mutlak cenderung korup secara absolut. Oleh karena itu kekuasaan harus dibagi trias politikal, ada yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Kemudian ada pembatasan kekuasaan. Nah, di sini kita belajar tentang bagaimana membedakan antara pemisahan kekuasaan, pembagian kekuasaan, dan division of power. Dan juga belajar tentang hak asasi manusia. Kita jadi tahu bahwa hak asasi manusia adalah hak yang langsung diberikan oleh Tuhan kepada manusia sebagai hak yang kodrati. Oleh sebab itu tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya. HAM itu memiliki sifat yang mendasar dan suci. Kemudian belajar lagi tentang warga negara dan kewarganegaraan. Salah satunya adalah kita jadi tahu tentang prinsip-prinsip dasar kewarganegaraan. Ada 5 prinsip dasar kewarganegaraan. Salah satunya adalah ius
asas ius soli, asas ius sanguinis, Ripatrit, asas ius soli, asas ius sanguinis, Ripapte. Nah, itu kita jadi tahu tentang prinsip-prinsip kewarganegaraan. Terus belajar lagi tentang partai politik dan pemilu. Ada kita jadi tahu tentang fungsi-fungsi partai politik. Menurut Waliam Budiarjo, salah satunya adalah komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan pengaturan politik. Menurut Yasmeni dan Andre Knepp, salah satunya adalah mobilisasi dan integrasi, sarana pembentukan pengaruh terhadap perilaku memilih, sarana rekrutmen politik, sarana elaborasi pemilihan-pilihan kebijaksanaan. Dan juga belajar lagi tentang gagasan umum tentang konstitusi. Di sini kita belajar tentang sejarah konstitusi, pengertian konstitusi, nilai konstitusi, klasifikasi konstitusi, tujuan dan hakikat konstitusi, perubahan konstitusi, Konstitusi Republik Indonesia. Demikian setelah kita review tentang pembelajaran hukum tata negara, materi yang sudah diberikan oleh Bapak Hussein Manalu. Terima kasih.